selamat datang di podcast Pojok Dialog. Kali ini kita akan membahas isu-isu yang sedang hot dan relevan nih. Perkenalkan, nama saya Agita Kasitam sebagai host dan tamu saya. Perkenalkan, nama saya Reva sebagai tamu. Kali ini kita membahas topik menarik nih dengan judul Dari Pena ke Layar, Jurnalisme Kritis di Tengah Gelombang Tekanan Digital. Pembahasan yang pertama, kita akan memahami perubahan berita di era digital ini. Lalu bagaimana hal ini mempengaruhi jurnalisme kritis? Dan yang terakhir, bagaimana undang-undang melindungi kebebasan pers di zaman sekarang? Nah, sebagai pembuka, siapa nih yang masih sering nonton televisi? Kalau saya sekarang udah jarang banget nonton TV, bahkan udah gak pernah lagi nonton TV. TV itu cuma sebagai jangan doang di rumah, karena zaman sekarang saya lebih sering nonton berita di handphone atau di internet. Juga kebanyakan anak zaman sekarang lebih keseringan main handphone dan nonton berita di handphone. Jadi apakah di zaman sekarang TV masih relevan? Iya, benar banget nih Reva, itu jadi poin pertama. Soalnya orang zaman dulu kan lihatnya koran, terus dari Kompas kita harus baca panjang buat dapat mencerna itu. Nah sekarang kan udah semakin maju ya teknologinya, jadi kita lewat scroll TikTok, Instagram dan lainnya. Survei tahun 2023 membuktikan kalau 18 juta orang dari 200 juta lebih sering nonton di smartphone daripada di koran atau televisi nih. Saya juga lebih sering baca berita di Instagram kalau nggak TikTok karena lebih praktis dan simpel. Sebenarnya saya juga kadang khawatir kalau misalkan saya baca berita di Instagram kalau nggak TikTok, soalnya kan berita di situ tuh belum tentu sesuai fakta atau belum tentu benar ya. Iya betul nih. Nah jadi apalagi berita politik. Itu berita politik itu kan menyebar di mana-mana ya, di Instagram kalau nggak TikTok, tapi saya nggak tahu nyata apa enggaknya gitu. Jadi apakah ini berpengaruh besar dalam cara kita berpikir ya? Persis Reva, hal ini juga menjadi penggeseran kita dalam mengonsumsi berita-berita yang dulunya kita lebih rajin membaca, tapi sekarang kita mendapatkan berita yang sangat singkat. Lalu banyak juga sih video-video viral nih, tapi nggak ada konteks videonya, dan itu membuat orang itu banyak yang salah paham dengan video tersebut. Nah, hal itu dapat mengurangi jurnalistik kita nih. Nah, hal itu mengakibatkan jurnalistik kita itu menurun dan banyak nih yang kemakan hoax. Akibatnya kualitas jurnalistik kita ini menurun kan ya, Rev? Iya. Dan membuat kita memahami soal hoax itu menurun juga dalam pemahaman kritis kita. Nah, hal ini juga yang dinamakan gelombang tekanan digital nih. Informasi yang kita dapatkan juga terlalu cepat dan akhirnya membuat opini-opini yang berbeda dari pandangan masyarakat gitu kan. Kalau begitu, bagaimana dampak pada jurnalis yang ingin menyampaikan kritik sosial? Saya pikir di era digital ini mereka harus sangat berhati-hati karena apapun yang mereka angkat bisa menjadi viral dan ramai sekejap. Betul sekali nih Reva, di era layar ini kalau kita membahas tentang korupsi atau ketidakadilan lebih cepat viralnya sih. Iya, jadi sangat beresiko ya. Nah, kali ini kita akan ambil dari contoh kasus Najwa Shihab yang terjadi tahun 2020 nih. Najwa Shihab kan membahas tentang pemberitaan korupsi, bantuan COVID yang diambil oleh para pejabat. Najwa Shihab sebagai presenter yang membahas tentang topik dugaan korupsi pembagian COVID-19. Ini tayang di TV dan cepat viralnya nih. Lalu banyak kritik tajam dari para netizen yang membahas perkara ini. Nah, video acara ini kan tersebar luas ya di Instagram dan TikTok, dan juga mendapat kecaman para netizen. Video ini juga bisa disalahgunakan nih oleh para netizen, bisa jadi intimidasi. Kasus ini akhirnya dibawa ke ranah hukum kan ya. Tapi polisi tidak menindaklanjuti karena kritik pedas yang dilakukan para netizen ini. Kan cuma Najwa Shihab doang nih, tapi juga ada presenter yang bernama Wahyu pada tahun 2022 yang menjadi korban persis seperti Najwa Shihab. Wah, kasus Najwa Shihab itu memang menjadi contoh yang sangat kuat. Saya melihat sendiri waktu itu para netizen jadi lebih kritis. Jadi wajar kalau misalkan jurnalis zaman sekarang itu lebih harus berhati-hati. Bahkan mereka mungkin ada rasa takut
apakah ini bikin mereka mundur dan tetap bertahan? Betul nih Reva, sekarang kan kita lebih mengekspresinya di TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya nih. Nah, tapi juga ada konsekuensinya tentang hal itu, dimana kalau kita mengkritik atau penjabat-penjabat sekarang lebih suka dilaporin polisi ya. Lebih gampang kena kasusnya nih dari pembahasan kita yang tadi tentang Najwa Shihab. Nah, menurut reformasi baru tahun 1998, perubahan Undang-Undang baru tahun 1999, UU 40 nomor 2, harusnya kan sebagai media pers kita dapat membicarakan semua berita dan mengkritis soal pemikiran kita nih, membahas politik dan lain sebagainya. Kita harusnya mendapat kebebasan pers ya kan? Iya. Tapi dengan adanya kritikan sosial dari media sosial yang sangat mengancam gitu ya. Iya, jadi kitanya nih susah untuk mengkritik para pejabat yang mungkin korupsi atau yang lain sebagainya. Malah kita nih yang bakal dilaporin ke polisi ya kan? Iya. Menarik sekali. Jadi kalau menurut kamu apakah UU Pers sudah cukup di zaman sekarang, dan bagaimana caranya supaya jurnalis online tetap bisa lebih aman? Iya nih Reva, menurut saya undang-undang ini penting sebagai pondasi ya kan, tapi juga perlu direvisi. Nah, Dewan Pers juga nih harusnya lebih aktif ya menangani kasus-kasus jurnalis yang terjadi di Indonesia ini. Terus sebagai masyarakat Indonesia kita juga harus memahami dan mempelajari tentang media internet nih, biar nggak asal-asalan kan ya menelan berita mentah-mentah. Harusnya platform digital ini lebih bertanggung jawab ya untuk pembahasan penyebaran berita di media sosial ini. Terus para media pers juga butuh dukungan yang nggak kalah penting nih, biar mereka lebih semangat kerjanya dan membahas isu yang sedang viral di media sosial ini. Saya setuju banget nih. Jadi pergeseran dari pena ke layar itu sangat membawa tantangan yang sangat besar ya. Betul sekali. Dengan regulasi yang tepat dan dukungan yang banyak terhadap jurnalis, mereka juga bisa tetap kritis dan berkembang. Betul sekali ya. Terima kasih sudah menjelaskan semuanya. Semoga kita semua bisa mendukung dan terus mendukung kebebasan pers. 1, 2, 3. Terima kasih juga Reva. Nah, teman-teman yang mendengarkan, apa nih pengalaman kalian tentang media di era digital ini? Dan apa juga pendapat kalian tentang media pers di zaman teknologi yang makin canggih ini ya kan? Nah, untuk selanjutnya silakan komen di kolom komentar di bawah ya. See you next time.